Firman Tuhan Harian. Tuhan harus memusnahkan Sodom. Kejadian pasal 18 ayat 26. Lalu Yahweh berfirman, "Jika aku mendapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Kejadian pasal 18 ayat 29. Lalu Abraham berkata kepadanya lagi, "Misalkan ada 40 orang benar didapati di sana." Dia berfirman, "Aku tidak akan melakukannya." Kejadian pasal 18 ayat 30. Dan dia berkata kepadanya, "Misalkan ada 30 orang benar ditemukan di sana." Dia berfirman, "Aku tidak akan berbuat demikian." Kejadian pasal 18 ayat 31. Katanya, "Misalkan ada 20 orang benar didapati di sana." Dia berfirman, "Aku tidak akan menghancurkannya." Kejadian pasal 18 ayat 32. Dan dia berkata, "Misalkan ada 10 orang benar didapati di sana." Dia berfirman, "Aku tidak akan menghancurkannya." Tuhan berlimpah dengan belas kasihan terhadap mereka yang Dia pedulikan dan sangat murka terhadap mereka yang Dia benci dan tolak. Dalam catatan Alkitab, apakah terdapat 10 orang hamba Tuhan di Sodom? Tidak. Apakah kota itu layak diampuni oleh Tuhan? Hanya satu orang di kota, Lot, yang menerima utusan Tuhan. Artinya, hanya ada satu orang hamba Tuhan di kota itu, dan dengan demikian, Tuhan tidak punya pilihan selain menyelamatkan Lot dan memusnahkan kota Sodom. Dialog antara Abraham dan Tuhan yang dikutip di atas mungkin tampak sederhana, tetapi dialog itu menggambarkan sesuatu yang sangat mendalam, yaitu ada prinsip di balik tindakan-tindakan Tuhan, dan sebelum mengambil keputusan, Dia akan menghabiskan waktu yang lama untuk mengamati dan mempertimbangkan. Dia pasti tidak akan mengambil keputusan atau menarik kesimpulan apapun sebelum saat yang tepat tiba. Dialog antara Abraham dan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa keputusan Tuhan untuk memusnahkan Sodom sama sekali tidak salah, karena Tuhan sudah tahu bahwa di kota tersebut tidak terdapat 40 orang benar, juga tidak terdapat 30 orang benar atau 20. Bahkan 10 pun tidak ada. Satu-satunya orang benar di kota itu adalah Lot. Semua yang terjadi di Sodom dan bagaimana keadaannya diamati oleh Tuhan dan diketahui oleh Tuhan sejelas punggung tangannya sendiri. Jadi, keputusannya tidak mungkin salah. Sebaliknya, dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan, manusia sangat mati rasa, sangat bodoh dan bebal, sangat picik. Inilah yang kita lihat dalam dialog antara Abraham dan Tuhan. Tuhan telah menyatakan wataknya dari sejak semula hingga sekarang. Demikian pula di sini, ada watak Tuhan yang seharusnya bisa kita lihat. Jumlah-jumlah tersebut adalah hal yang sederhana. Semua itu tidak menunjukkan apapun, tetapi ada pengungkapan watak Tuhan yang sangat penting di sini. Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu karena 50 orang benar. Apakah ini karena belas kasihan Tuhan? Apakah ini karena kasih dan toleransinya? Pernahkah engkau semua melihat sisi dari watak Tuhan ini? Bahkan seandainya hanya ada 10 orang benar, Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu
oleh karena ke-10 orang benar ini. Bukankah ini adalah toleransi dan kasih Tuhan? Karena belas kasihan, toleransi, dan kepedulian Tuhan terhadap orang-orang benar itu, Dia tidak akan memusnahkan kota itu. Inilah toleransi Tuhan. Dan pada akhirnya, hasil apa yang kita lihat? Ketika Abraham berkata, misalkan ada 10 orang benar didapati di sana. Tuhan berkata, "Aku tidak akan memusnahkannya." Setelah itu, Abraham tidak berkata apa-apa lagi. Karena di dalam kota Sodom tidak terdapat 10 orang benar yang dia sebutkan, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakannya, dan pada saat itulah dia memahami kenapa Tuhan berketetapan untuk memusnahkan Sodom. Dalam hal ini, watak Tuhan apa yang kau lihat? Ketetapan macam apakah yang Tuhan buat? Tuhan berketetapan bahwa jika di kota ini tidak terdapat 10 orang benar, Dia tidak akan mengizinkan keberadaannya dan mau tidak mau harus memusnahkannya. Bukankah inilah murka Tuhan? Apakah murka ini merepresentasikan watak Tuhan? Apakah watak ini merupakan penyingkapan hakikat kekudusan Tuhan? Apakah ini merupakan penyingkapan hakikat kebenaran Tuhan yang tidak boleh disinggung manusia? Setelah memastikan bahwa tidak ada 10 orang benar di Sodom, Tuhan pun berkeyakinan untuk memusnahkan kota itu dan menghukum berat orang-orang di dalam kota tersebut karena mereka menentang Tuhan dan karena mereka begitu kotor dan rusak. Mengapa kita menganalisis ayat-ayat ini dengan cara seperti ini? Itu karena beberapa kalimat sederhana ini mengungkapkan secara penuh watak Tuhan, yaitu belas kasihan yang berkelimpahan serta murka yang mendalam. Pada saat yang sama, ketika Dia menghargai orang benar, berbelas kasihan, menoleransi, dan memedulikan mereka, di dalam hati Tuhan terdapat kebencian yang dalam terhadap semua orang di Sodom yang telah rusak. Bukankah ini belas kasihan yang berkelimpahan dan murka yang mendalam? Dengan cara apa Tuhan memusnahkan kota itu? Dengan api. Mengapa Dia memusnahkannya dengan menggunakan api? Ketika engkau melihat sesuatu sedang terbakar oleh api, atau ketika engkau akan membakar sesuatu, apa yang kau rasakan terhadapnya? Mengapa engkau ingin membakarnya? Apakah engkau merasa bahwa engkau tidak membutuhkannya lagi? Bahwa engkau tidak ingin melihatnya lagi? Apakah engkau ingin membuangnya? Tuhan menggunakan api yang berarti pengabaian dan kebencian, dan bahwa Dia tidak ingin lagi melihat Sodom. Ini adalah emosi yang membuat Tuhan membumi hanguskan Sodom dengan api. Penggunaan api menggambarkan betapa marahnya Tuhan. Belas kasihan dan toleransi Tuhan memang ada, tetapi kekudusan dan keadilan Tuhan ketika Dia melepaskan murkanya juga memperlihatkan kepada manusia sisi dari Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran. Ketika manusia sepenuhnya mampu menaati perintah Tuhan dan bertindak sesuai dengan tuntutan Tuhan, Tuhan pun berlimpah dalam belas kasihan-Nya terhadap manusia. Ketika manusia telah dipenuhi kerusakan, kebencian, dan permusuhan terhadapnya, Tuhan sangat marah. Sampai sejauh manakah kemarahannya yang sedemikian mendalam itu? Murkanya akan terus berlanjut sampai Tuhan tidak lagi melihat penentangan dan perbuatan jahat manusia, sampai semua itu tidak lagi ada di depan matanya. Baru setelah itulah kemarahan Tuhan akan lenyap. Dengan kata lain, siapapun orangnya,
Jika hatinya telah menjauh dari Tuhan dan berpaling dari Tuhan, tidak pernah kembali lagi, maka terlepas dari bagaimana semua penampilan luar atau dalam hal keinginan subjektifnya, mereka ingin menyembah, mengikuti, dan menaati Tuhan dalam tubuh atau pemikiran mereka. Begitu hati mereka berpaling dari Tuhan, murka Tuhan pun akan dilepaskan tanpa henti. Ini akan menjadi sedemikian rupa sehingga ketika Tuhan melepaskan amarahnya secara mendalam, setelah memberi begitu banyak kesempatan kepada manusia, begitu kemarahan itu dilepaskan, tidak mungkin bisa ditarik kembali dan dia tidak akan pernah lagi berbelas kasihan dan bersikap toleran terhadap umat manusia semacam itu. Inilah satu sisi dari watak Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran. Di sini, tampaknya normal bagi manusia bahwa Tuhan akan memusnahkan sebuah kota karena di mata Tuhan, kota yang penuh dosa tidak bisa tetap ada dan terus ada, dan masuk akal bahwa kota itu harus dimusnahkan oleh Tuhan. Namun, di dalam apa yang terjadi sebelum dan sesudah pemusnahan Sodom olehnya, kita melihat keseluruhan watak Tuhan. Dia toleran dan penuh belas kasihan terhadap hal-hal yang baik, indah dan bagus. Terhadap hal-hal yang buruk, berdosa dan jahat, dia sangat murka, sedemikian murkanya sampai dia tidak berhenti dalam kemurkaannya. Inilah dua aspek utama dan yang paling menonjol dari watak Tuhan, dan terlebih dari itu, keduanya telah diungkapkan oleh Tuhan dari awal hingga akhir, yaitu belas kasihan yang berkelimpahan dan murka yang mendalam. Kebanyakan dari antaramu pernah mengalami sesuatu dari belas kasihan Tuhan, tetapi sangat sedikit di antaramu yang telah menghargai murka Tuhan. Belas kasihan dan kasih setia Tuhan dapat terlihat dalam diri setiap orang. Artinya, Tuhan telah melimpah dalam belas kasihannya terhadap setiap orang. Namun sangat jarang, atau bisa dikatakan tidak pernah, Tuhan marah secara mendalam terhadap siapapun atau bagian manapun dari orang-orang di antaramu. Tenang saja, cepat atau lambat, murka Tuhan akan terlihat dan dialami oleh setiap orang, tetapi sekarang belum waktunya. Mengapa belum waktunya? Itu karena ketika Tuhan terus-menerus marah kepada seseorang, yaitu ketika Dia melepaskan murkanya yang mendalam atas mereka, ini berarti Dia telah sejak lama membenci dan menolak orang ini, bahwa Dia membenci keberadaan mereka dan tidak tahan dengan keberadaan mereka. Begitu kemarahannya dilepaskan atas mereka, mereka akan lenyap. Sekarang ini, pekerjaan Tuhan belum mencapai titik itu. Tak seorang pun di antaramu akan dapat menanggungnya, begitu Tuhan menjadi sangat marah. Jadi, jelas bahwa pada saat ini, Tuhan hanya berlimpah dalam belas kasihannya terhadap engkau semua, dan engkau semua belum melihat kemarahannya yang mendalam. Apabila ada orang-orang yang tetap tidak yakin, engkau semua dapat meminta agar murka Tuhan datang atasmu, sehingga engkau semua dapat mengalami apakah kemarahan Tuhan dan wataknya yang tidak menoleransi pelanggaran manusia itu benar-benar ada atau tidak. Apakah engkau semua berani?